Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dirdik-Jampitsus kembali umumkan 2 tersangka baru dalam dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama KKKS 2018-2023. Kedua tersangka baru ini yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, serta Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga, Edward Korne. Abdul Qahar menjelaskan, sebelumnya kedua tersangka mangkir dipanggil sebagai saksi tanpa alasan yang jelas oleh penyidik. Kemudian dilakukan penjemputan paksa. Setelah jalani pemeriksaan secara maraton terhadap kedua saksi dan dilakukan gelar perkara, serta keterkaitan dengan peran tersangka lain dalam kasus ini, penyidik akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dengan penetapan 2 tersangka baru ini, jumlah total tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Pertamina dan KKKS ini menjadi 9 orang. Tersangka MK, saya singkatnya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka lainnya, diantaranya RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, serta ZF, Direktur Utama PT Pertamina International Civic. Skandal ini melibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Dengan para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto, Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.